Hai semeton, ketemu lagi di channel pecinta bonsai bersama saya Aditya Putra Londir. Nah, kali ini saya akan sharing lagi pada teman-teman semua, teman-teman sehobi semeton bonsai ya, bagaimana cara membuat bonsai dari bahan yang sangat sederhana, dari bahan yang lurus seperti ini ya. Nah, jadi jangan anggap remeh bahan yang lurus seperti ini. Kita bisa buat bonsai yang cukup menarik, cukup unik ya. Yang penting kita bisa berkreasi. Nah, semeton, bagaimana caranya? Simak terus videonya. Oke, jadi yang pertama, pemilihan pot yang sesuai dengan bonsai yang kita miliki ya, atau bonsai yang akan kita buat. Konsepnya bagaimana, kita harus tentukan dulu potnya. Nah, untuk potnya karena batangnya lurus, kemudian benar-benar sederhana ya, kita pilih pot bulat seperti ini semeton. Oke, jadi pemilihan pot bulat seperti ini, saya akan membuat bonsai serut ini menjadi lebih menarik dengan menggunakan pot bulat lalu dikombinasikan dengan batu ya. Mengingat bonsai yang saya miliki ini bonsai serut ya, sangat sederhana dan tidak memiliki akar yang kokoh. Jadi kita akali dengan menambahkan batu di bagian bonggol bonsai ya. Bisa dibilang ini gaya bunjin iya, penjing juga iya. Artinya kombinasi antara bunjin dan penjing. Untuk batunya saya menggunakan batu seperti ini semeton. Batunya bebas ya, yang penting kalian suka. Entah itu batu biasa ataupun batu warna hitam, dan batu yang saya gunakan yang warna coklat seperti ini ya. Oke. Jadi ini udah pernah saya kawat ya, menggunakan konsep weaving atau Bob Marley ya, dimana ranting-ranting yang tumbuh diarahkan ke bawah semeton. Jadi ini prosesnya dari dongkel sampai sekarang mungkin sekitar 6 bulan ya, karena saya dapat bahan ini hibah dari teman ya yang cukup jauh dari Klungkung ya. Saya dari Karangasem, jadi ini bahan dari luar kabupaten ya. Nah, yang pertama, karena saya akan melakukan wiring ulang atau pengawatan ulang untuk bahan bonsai serut yang saya miliki ini, jadi terlebih dahulu saya gundul ya, atau pruning ya, pemangkasan daun, biar proses pengawatannya tidak terganggu ya semeton. Nah, bahan bonsai yang seperti ini sebenarnya sangat menantang ya, ketika kita memiliki bahan yang sangat sederhana seperti ini. Dianggap ya seperti tongkat, tapi ketika udah perantingannya udah sedikit kebentuk seperti ini, jadi polanya udah kelihatan dan konsepnya juga udah kelihatan. Tinggal nanti menunggu bonsai ini benar-benar perantingannya banyak ya semeton. Nah, ini masih proses pruning, dan selain tujuan pruning untuk mempermudah proses wiring atau pengawatan, jadi tujuan pruning yaitu untuk menambah ranting-ranting bonsai yang kita miliki. Jadi dengan pemangkasan daun seperti ini, maka tunas-tunas baru akan muncul secara otomatis. Ranting dari bonsai yang kita miliki menjadi lebih banyak, dengan harapan kedepannya bisa sangat rapat dan daun yang bisa mengecil ya semeton. Nah, ini merupakan bonsai serut yang biasa, daunnya yang besar-besar ya. Ada juga bonsai serut yang daunnya kecil atau disebut mikro ya semeton. Oke, ini masih proses pruningnya belum selesai ya semeton. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat semeton yang sudah selalu setia menunggu, menonton, dan mensupport channel ini. Jangan lupa buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel saya ini, klik like, komen, dan subscribe ya, dan share juga pada teman-teman kalian yang sehobi. Mari belajar bersama, kita sharing pengalaman,
kita berkreasi di sini semoga bisa menjadi inspirasi atau sedikit bermanfaat ya, ilmu-ilmu yang saya sharing pada teman-teman. Jadi saya berbicara seperti ini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi ingin sharing pada teman-teman, ingin berbagi kepada teman-teman mengenai pengalaman saya dalam membuat suatu bonsai ya, dari bahan yang sangat sederhana seperti ini. Oke. Untuk ujung-ujung rantingnya saya nggak potong ya semeton, karena masih proses los juga. Jadi saya biarkan tumbuh seperti itu biar lebih panjang ya, nanti biar lebih kelihatan pola weavingnya semeton. Nah sekarang kita masuk ke tahap proses pengawatan ya. Jadi simak terus videonya semeton. Nah, proses pengawatannya sudah selesai. Tahap selanjutnya yaitu proses penekukan ranting ya. Ini ada ranting-ranting baru, jadi perlu ditekuk lagi, dan kemudian ranting yang udah pernah saya kawat kita tekuk lagi biar sesuai ya dengan apa yang kita proyeksikan ke depannya terhadap bahan bonsai yang saya miliki ini. Nah, proses pembuatan bonsai seperti ini merupakan salah satu gaya yang saya suka ya dari sebuah karya seni bonsai, yaitu gaya weaving. Jadi ada beberapa bahan bonsai yang saya miliki yang menggunakan gaya weaving ya semeton. Terutama ada bahan bonsai serut, ada boni juga, dan ada juga asam ya, asam Jawa. Jadi proses seperti ini menurut saya sangat menantang, sangat benar-benar menantang untuk dijadikan suatu bonsai ya, bahan yang sangat sederhana seperti ini. Jadi walaupun kecil seperti ini, batangnya kecil kemudian lurus, tetapi kalau perantingannya udah rapat pasti akan kelihatan sangat bagus ya semeton. Jadi jangan pernah menganggap bahan bonsai itu jelek ya, karena yang namanya bonsai bagus itu pasti membutuhkan proses yang panjang. Nah, apabila kita memiliki bahan bonsai yang sangat sederhana, bisa dibilang jelek. Kalau perantingannya udah bisa rapet, artinya kita udah konsisten dalam membentuk bonsai tersebut, pasti akan sangat bagus hasilnya ya, memiliki kepuasan tersendiri. Apalagi kalau kita memang benar-benar punya jiwa seni ya, artinya memang benar-benar suka proses seperti itu. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan ganti media, repotting ya. Kita bongkar dulu. Jadi untuk media tanamnya ini full tanah ya semeton, karena saya dapat dari hibah dari teman, memang menggunakan tanah seperti itu, nggak ada pupuk sama sekali ya. Oke. Jadi untuk media tanam yang saya gunakan untuk pohon serut menggunakan tanah subur dan campuran pasir ya semeton, itu saja udah cukup. Nah, proses selanjutnya yaitu penambahan batu di bagian pangkal. Seperti yang saya katakan di awal, penambahan batu seperti ini untuk mengakali ya, biar pangkal bonsai yang sangat sederhana ini bisa menjadi lebih menarik semeton. Oke, jadi hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan tambahkan lumut biar tampilannya lebih rapi, lebih menarik di bagian bonggol ya. Oke.
Ini dia hasilnya. Dari bahan yang sangat sederhana kita bisa rubah menjadi bonsai yang cukup menarik untuk dipandang kalau sudah seperti ini ya. Oke, mungkin sekian video kali ini semeton. Saya ucapkan terima kasih banyak buat semeton yang sudah menyimak video kali ini. Semoga bermanfaat, menghibur, dan bisa menginspirasi teman-teman. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya.